Ini sambil nunggu sinikah. Sementara berikutnya nih mungkin budidaya lebah. Madu nika insya Allah di prospeknya nika ban pas tangki bisnya para ustaz nika ban berkarya. Lagi karena nika napa namanya kan yang tidak nika makin terbaru orang bisa makin sampai bisa. Cek budidaya lebah. Pasti anak balik ke kafe nika. Ke kafe nika. Ban termasuk anas Quran. Sampai nang Quran nika berdasar anak. Jadi mereka suratnya apa namanya lebah. Wafi butuniha apa namanya? Syarabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifaun linnas. Dinya nyawalakin ini kan berbeda nih. Maka ngereng simak sarang-sarang mereka orang siapun ngalamin budidaya lebah berhasil ampun saya berbicara masalah juga saya ngereng orang sarang. Ustaz Pasir asal apa? Sodik. Ustaz Sohib saya dari Ikaba Camplong, Rabus. Camplong ini. Bener kapan biasa hasil mah dunia ya lagi dari biasa. Sebenarnya katakan saya dari kiai saya mulai di antara madu mereka dibandingkan abdi dong. Ya atau dari dokter kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya sebelum itu yang gue ngabora, saya sudah tak pantas abdi nunggu dengan kalintop. Dan boleh kita siap saya berangkat dari Joko. Perkenalan Asmat dan Gula Muhammad Sholih Hidayatullah. Dan Gula masuk kategori tahun sangat-sangat keluar tahun 2012. Yang meskipun begitu betah, jujur tak pernah ngaji sekali. Bahkan si Oning dari Kecamatan Gula ini paling melek. Sehingga dan Gula terkenal melek yang mana di Pondok Budi terkenal netral. Tapi alhamdulillah setelah Gula keluar dari Pondok mempunyai usaha. Sehingga di usaha Gula sampingan tapi melebihi dari usaha pokok. Dengan cara budidaya madu. Pertama dan Gula dimin produk ini kita kenal tentang nyawan lebah tinggi, tak kenal sama sekali. Akan tetapi saran beliau dan Gula dipercaya untuk mendeteksi madu asli dan madu campuran. Setelah Gula ampuh dari produk sekian lama, Gula tak pernah ulang tentang dunia madu, dunia lebah, tak pernah. Dengan sendirinya dan bulan pas beda peluang jempok ini beda nyaluan buruk nyabut dengan kajuan sarang dan bulan dengan cara tidak sengaja ini di gula kalah sadar nah alhamdulillah waktu ketika pas detik nyaran buku itu tapi tak belum produk. Nah beliau sering minta setiap bulan, sering minta gula aja setiap bulannya. Aja ke takut saya kabun beliau sampai tadi. Jadi di Gula juga. Akhirnya Gula ngobrolin. Kita uning nggak budidaya nih kak. Iklanti nyawan Gula situ. Nah, ngobrolin. Setiap ngobrolin nih kak harga di pasaran nih kak. Ada yang 600, ada yang 700. Nih pun takut ketipu. Dalam artinya takut terpakai lebah-lebah pakanan ataupun campuran dan lain semacamnya. Melanan dari ini kan sanding Gula situ ini kan dijadikan demoplot. Kenapa demoplot? Demoplot ini kan dijadikan uji coba, dijadikan karya terus berkarya hingga makin bisa agak beriratok, agak lebah pekerja. Alhamdulillah. Mana bingung pemasaran jujur dan Gula tak fokus di pemasaran matuna. Eskon tak fokus, dan Gula fokus aja ke kaguna beliau, takut sampai koran. Mana di pemasaran, Eskon dan Gula tak nontotin dari konsumen siapun mesen, bahkan pada saat itu ada dan Gula, majer pancir ada, mana di hasil maksudnya.
pon kenal sareng masyarakat umum dan gula nikah kenal matu asli beni matu pakanan mana di neng dunia luar orang ini kiki was untuk ngobengi matuna saya gak tahu. Iki lanjut ke tentang pembudidayaan iki panakta gitu sih lagi Jangan ngobu. Iki pertama lagi mesti pertanyaan orang sarang setuju Pak Gun cara ngale nyaruan cara ngetrotek sengah Eki menapi cara untuk memindah lebah ataupun memecah lebah dari lebah yang tua ataupun yang muda mau dijadikan dua kotak dua bubukan ini sebetulnya lihat dulu apakah di dalam gelodok tersebut ada calon ratu kalau ada calon ratu nanti itu dipisah ataupun tidak ada calon ratu tetapi lebah pekerjanya itu banyak sampai melebihi apa tadi lebih dari kerupuk kena ngumpeng sampai keluar dari tak gua ini kan bisa dipecah jadi 2-3 dengan cara bikin calon ratu si anyar agak baik bikin calon ratu si anyar cara agak beri ratu anyar nih kah nganak telur siki kini okorna sekitar pada musuh bikin bijen tapi untuk orang minus mintung katanya tak bisa dilihat bisa diartikan orang normal lah dulu ini kan telur gula kalau saat kebayaki bungkus calon ratu terus beri volen sarang madu hanya satu tetes ini kan dalam 10 hari sudah nampak bahwasanya calon ratu sudah normal sudah hampir mau netas umur 15 hari calon ratu tersebut netas setelah netas dia dipisahkan dalam pakai sekat ratu sekali sekat ratu gula tak meturina badan ratu tapi badan ratu tak bisa keluar rakyat bekerja nyarona tak meturina nyarona bisa keluar masuk ke nikah artinya bisa makanin ratu sekali itu bila pola bisa sekali itu pindah ke gelodok lain dan tinggal sekali pindah ini ke jauh sekitar 1 meter 3 meter dari tempat saya laju sekona setelah sekali itu ampun sudah terbelah menjadi 2 keesokan harinya pejauh sekitar 1 meter ampun sekali itu mungkin ini butuh praktek langsung lagi menabi budaya tadi kita akadnya tak ngambeng ilmu ngambeng sesto lagi ngambeng lah itu menabi untuk proses pembuatan ratu ini kan espena kan tak butuh dari apa budaya lagi tak butuh dari penjelasan butuh dari praktek langsung akan tapi menabi praktek langsung ini kan membutuhkan proses yang panjang maksimal 15 hari sarang normal 20 hari ini kan bisa napa lagi bisa mencari makan sendiri lebah pekerjanya artinya bisa dikatakan mandiri terus lanjut ke pertanyaan kedua dan tak pertanyaan saya nomor 2 itu cara untuk tidak disengat nih menabi cara untuk terotek sengah saya gampang tahu saja jampe tahu sa dubiri dan santret baca juga saya tak ampun cukup maus bismillahirrahmanirrahim cuman tenggula ini Pak Gun melakukan perkara yang baik Pak Gun diawali dengan bacaan basmalah tapi tenggula lebih mengandalkan apa setelah bismillah ini kan lebih mengandalkan trik-trik tertentu sehingga lebah tersebut bisa jinak dari nyaruan paling ganas sampai ke paling jinak bahkan bisa dimakan bahkan taruh dalam sarung helm gula menabi itu pun sarang cekacak ternyata ya jompon cekacak ini kan lagi berdua telur lebah tersebut mengganggu terhadap tuan rumah yang ada di sekitar artinya pung nyengah hari gula dieksekusi dibawa jompo padahal juga tak buat sampai telur ini kan beri sebagai helm, beri sebagai jok, hidung lampi. Saya gak tahu. Kayak untuk mencapai ke diri kan, empok adalah tahu sa teror. Mungkin dan gula kelebihnya hanya sekali itu. Ken gula
tetap memberi tutorial, artinya memberi cara untuk teman-teman bisa dirogule. Mana bisa sampean mau mencoba seperti gula, tak kota seperti gula. Estona gula bagi king kepal sengat dan padu gula sengat. Padu gula, padu binol padu sarang mixation nggak bisa. Jujur padu. Akan tetapi dan gula ngening ilmunya dari nikah, ngening ilmunya dari nyawan, sehingga dan gula lopot dari sengat. Dengan cara perlahan-lahan, artinya mon arakwanya wani ketani pas pukul bisa tak alus setangki alam alosi mana bidan gula kebiasaan dan gula sebelum membuka gelodok tersebut terus untuk sengah biasanya edok seperti orang mau ngetuk pintu masuk ke jombon edok mari nikah amun lebana agak terlalu ganas, terlalu agresif, ini kayak semprot kaget, semprot serang aing, sekali baik, telur kali semprotan, mari ini pas paringi kos baik rokok ataupun badan telur kasar. Yang mana bidan gula biasa ngakuin non telur. Ini Lamun tak kenapa, mana bi baca orang kadang ngakuin obat nyamuk tadi, mana bi obat nyamuk di kampung. Karena obat nyamuk ini kan cenderung membunuh penciumannya lebah. Artinya setelah dieksekusi kening tak kasar nyawane kening bila berdein nika cenderung stres nyawan bisa cenderung stres dengan lambat laun 1 hari sampai ke min 10 nika menyusul nyawan bisa mengurangi kan sekoni tade buru tinggal asap buka alaskan disetabeli boleh gara-gara waktu dieksekusi mencium bau-bau aroma yang beracun karena memang obat nyamuk bisa karena memang gandum beracun sehingga mungkin membunuh penciumannya nyawa kata sekali itu terus lanjut ke segi buru terus sengat lagi ingkil lakonin apa lagi intin alosin lagi kalmin nyawa ini kapakun ngalah hibi ketika nyarwane ke kokos ini kan ngale launan setelah ngale baru kecok matuna mana bingal amat tuh ini sejelas manusia sedikit saya amat tuh ini kan ngicok dari nyarwan jujur ngicok yang cuman neng nikah bani hanya mengicok hanya mengalah ngaliaki sejelas manabi jakor dan gula nih jujur manusia sing ada hormat tuh nih kalau ngicok dari nyawa meskipun orang tidak ngubu ke nyawa anak mak gula dan ngocak sekali itu karena memang nyawa bisa alako sahabat kelompungan tak mau turun kelompungan sempanan pas lomoro neng lombungan kita orang mata kok gelap akan sekali itu iki pon cak enak ngicok lagi ngaliaki kan tuh aja mau sekali itu ini terus tinggal nyaruan dikenal ya tangki kira tinggal dieksekusi mau dicari ratu atau ya bebeda ke atau ikan lama tuh namun bener matuna lah terserah pun lah dan setelah nikah disarankan menyentuh ke nyaruan juga tak boleh pakai sarung tangan tak boleh pakai kopslokop harus buka total pengaman buka atau slot tangan buka sentuh langsung dengan seperti amit-amit ingat ada mantan anyar belayan mesra enten serius sekali gitu tinggal pun lah sudah disentuh langsung pun bebas pun makin pertama pun bebas pun pakai nyengah asalkan senyengah udah kening terpesek ini kan trik untuk tidak disengat sebetulnya cara nyawa di gebedi situng tanggi banyak boleh sendiri luar tak orang romoro pas roman atau rosat atau ikan buka nempung makanya kan disarankan untuk pakai pengaman sengatan ini tapi mau gula jujur tak pernah ngangguin ini kan tak kok pada rekan-rekan lain untuk belajar jadi profesional kan lu baru bisa bikin tutorial yang tapi wajib menjaga gula seanya mana orang ngelakuin nyaruan ini wajib kening sengah muntai kening sengah ini kan berarti beniring ketenang nyaruan tak kira gue
Ben boleh sengkan tampek, boleh kemat tuna sengan bayi lah tampek. Kita tahu nih tampek kenapa? Jujur gula dibi lagi makai sengan ini kan, gila beda. Kita merasakan apa kesehatan nanti. Pas untuk kadar madunya boleh bisa diukur dengan secara banyak tersenang. Tak hanya pakai termometer saja. Mun gula jujur ngangguin termometer bisa hasilnya tak akurat. Jadi misalnya pas gue non gula tibi tentang hasil madunya nanti berbeda-beda. Boleh sekadar tinggi salah, boleh sekadar rendah. Padahal nih kan semuanya dari 1 sampai ke puluhan, nih kan berbeda-beda. Tapi sarang dan gula alhamdulillah cuman nih bisa pecah tapi cuman situng boleh tak bisa memecahkan. Kasus dari berbagai banyaknya jenis madu mereka bisa pecahkan tapi kalau situng gula tibi kita bisa kocak gagal dalam meneliti ini kan. Nah apa lagi matu baik jujur gula mencari kelemahan dan mencari kelebihan dari madu baik tersebut gula kita mampu untuk meneliti madu baik ini kan. Benih madu Punten tak kira bedengku saya terjadi ini kan di gula tibi benih memang ada yang jual memang madu baik. Leton gula tibi pernah ngalami terjadi kan kayak waktu gula pemula saya terjadi hingga sampai makin tak belum terjadi boleh di gula ya mereka betul baik. Kata menabi dari nikah punten tak saya dengan kempenga bisa pada manis. Pertanyaannya segitu kan, anak mak tu bisa baik. Kulit jawabannya ini kan ki separuh. Karakter lebah ini kan tanda kenyamanan baik. Kenapa setelah nyampe dalam sarang dan setelah dijadikan difermentasi secara alami kok jadinya hasilnya baik? Jadi ke kulit tak masuk akal. Pertama di kulit saya mungkin saya pasti tipain dia. Walau yang telur terlalu banyak hampir menetas resen batu terus ditutup akhirnya bocor. Pas gue tuh boleh gula meneliti polanya terlalu banyak atau jelinya terlalu banyak atau propolisnya terlalu banyak dalam sarang tersebut sehingga jadi fermentasinya secara berlebihan akhirnya jadi pahit. Itu salah semua. Neliti madu pahit ini ke gula jujur gagal. Faktor apa kok bisa jadi madu pahit? Nih. Waktu gini kan gula ngalami madu pahit nih kan, bi gula dijual, bi apa patabar ke kancah, cereng ya terakhir ke beliau, gula tak kok bulan baik. Jadi bi gula dijual tanpa ya terakhir ke beliau, tanpa motor gitu, nih kayak patabar 1 juta. Ternyata nih kata tolak langsung kasih bayar jadi 1 juta. Gula tibi kita oding, kenapa kok belinya sangat berani mahal? Ternyata gula tinggal mengkaji dari madu tersebut. Ternyata kualitasnya lebih tinggi, cuman pahitnya yang juga lebih tinggi juga, hampir lebih pahitan musuhan bertak. Kelebihannya gini pas berunah lebih harum madu pahit ketimbang madu manis, cuman beda rasa, warna juga. Terus mengenai dari sekian banyaknya madu, kualitasnya tidak sama. Kualitasnya madu itu tidak sama. Meskipun sampean oleh ngolong tibi, kualitasnya tidak sama. Karena kenapa? Di setiap sisiran tersebut ada sisiran sarang, kelap kapen yang muncul lagi. Setiap kelap kapen bisa berkelap laju, pertengahan terus macam. Dan setiap kelap kapen tersebut selaju berpolen. Polen ini kenapa? Ningko ini kan bisa biasanya nyalon munting datang dari alam, dari nyari pakan, kayak sebab sopona. Kuning kisah nyaman polen. Terus kisah sabar neng dalam logengah dalam apa kelap kaben dalam sarang tersebut kisah banyak baru pas bisa jadi madu berwarna. Jadi madu kisah sebetulnya bentuknya itu bening kayak minyak pilma sebetulnya. Dan yang menjadi hitam, kuning, putih itu tergantung dari polen yang diambil. Misalnya polennya akasia, polen akan kumis, bisa cenderung lebih pekat. Polennya mukol, bidara, cenderung lebih pekat hampir seperti teh ketika.
menapi polena jagung agak kuning tapi minyak geleta guys. Jagung jenis bunga-bunga jagung tidak ada madunya, hanya kayak polen sama nistarnya saja. Untuk madu tidak ada. Jadi madu kualitasnya tergantung dari polen yang dia ambil. Soal warna bukan jadi patokan. Pas untuk menambah daya oktannya madu tersebut itu tergantung dari propolis sama nistar. Tergantung dari propolis sama jelina. Kan banyak yang dalam lobeng gitu kan. Pertama tadi jeli saya sabar. Sebab bunda lima lobeng bisa jeli. Jeli ini kita betulnya butir. Tak pakai mana bisa secara kasat mata. Tapi menang saranga calon rako tak ada. Cek beli jeli nah. Terus mari beli jeli ini kan pas sabarin propolis volen. Mari green propolen pas madu. Mari green madu ini kan propolis. Propolis ini kan lim. Saya gak dimau. Kenapa lagi? Lim ini sebagai perkat dari yang nama tuna, kangkui menjaga dari serangan bilis atau geper dan lain semacamnya. Propolis. Tapi yang menang kosmetik sebanyak yang kui ini ke propolis bukan madu. Propolis sama polen. Neng apa tadi neng baik neng sudah muncul. Mengenai teki kualitas madu tersebut kita tergantung dari nika siangko. Misal siangko kibunya ngandung apa kembang AMB nah, nika apapun kualitasnya dari ini. Tapi dalam pengamatan natin gula selama natin gula ngamati permaduan nih akadnya mana bidang metode paling bagus nih bidara. Bidara nih bukol nih kan memang pintu polanya boleh sebelah, boleh sekoning, tapi kan oktannya lebih tinggi bahkan sampai putul lagi satu tuh mau sampai ekocok sedikit sekoning altu terus bahkan pada napa lagi pada sarang tabir bisa pada sarang soda monse asli dari yang bukol. Bentuk itu dalam sisiran lebah dalam satu bentuk bisa kan berdesi anyar tadi berdesi anyar laju terus setelur lagi terus jadi biasa jadi kan dalam setiap sisiran dalam setiap angklap tabel bisa tak ada maksudnya tak ada karena dari kan neng dalam ada makin ini kan musim kembang pao misalnya ada aku pao ini ada boleh maksudnya baik propolisnya polennya ada ganti kembang apa tadi terus deh kan makanya kan lebah kita sebetulnya karakter lebah kita tak bisa pakai cuman saya pakai ini gara-gara nang alam liar AMP ada sekali sehingga keterpaksaan dia mengambil yang instan seperti kasih pakan. Sebetulnya dia tidak mau karena tidak ada polen, tidak ada jelly, tidak ada propolis dan lain semacamnya. Kalau bagaimana tuh sebetulnya mun polen ada di musim kemarau, beri aing saja, beri aing pote, sabar kelepehan, sabar ikan top. Dalam jarak 5 meter atau 10 meter ini kalau kuning ketar sering nyala, apa boleh beri gula sekali itu. Yang untuk kandungan madunya juga berbeda. Saya makin orang banyak tak kecok lagi di dunia pemasaran, kenapa dijual dengan sarangnya. Perlu sampai nikah harus teliti dan betul-betul diteliti. Tak usah kibagelek, tak usah pakai termostat. Gula hanya makin membagian tentang trik madu makanan dengan madu alami. Mun pakanan nikah mun saya jual sarang-sarang tadi saya jual sarang-sarang justru kalau kepentingan bisa tutup propolisnya bisa lebih tipis kenapa lagi bisa dikatakan transparan saya kocak kenapa kan aslinya kenapa alobeng lagi kelap keban bisa kan alobeng lihat tutup kelap keban bisa tepes hampir kenapa lagi hampir padeng waktu si bedening di lubang gila tepes sarap sehingga ini kecepat dengan bahwasanya lebah tersebut tak mengambil secara alami temu dari propolis
elim koran. Hanya lebih banyak gula dan gula dan hingga sing sarang kosak muntak beli tutup akili. Terus untuk yang sudah dikemas, cara membedakan ganti apa? Nikah susah untuk teman-teman karena coba tutup lalu kali rapi. Kayak beli tanyaman ke saya dua, tadi. Sebenarnya cukup ekocok, tapi gitu. Sebenarnya cukup ekocok sekali gitu. 3 kali bayi. 3 kali sudah terbentuk kelembungan kecil sehingga ketika disertai kan dia merasa maunya lebih ke mana dibentuk botol, mana dibentuk plastik lagi. Kira cukup deh nih kenapa? Mau bentuk plastik ini sejen goli, asal lembek tadi nih kah? Ini sejen goli. Tinggal ikut jo. Nabi asli lah. Mana nabi saya asli alami. Terus saya napa lagi? Mas asli mana lagi? Ini botol. Botol ini Nabi asli nih. Oh, saya botol bita asli nah. Artinya madu sesering sampai ke gula gitu. Iya. Soalnya dari kan orang yang nyawan kadang tak merasa dia ngasih pakan. Setelah dipanen dia madunya melimpah dan orang konsumen beli ini kok madunya nggak bagus ini sampai tak bisa mempresentasikan, kan? Tak tahu nah neng tetangganya sampean boleh saya jual S2. Hati-hati, nih kan? Hati-hati. Jadi kan boleh tadi mengenal lagi cara kamu masih lebih bagus, kamu masih lebih alami kan? Ya pun korek kaju terserah asli. Mana binika selai bisa ngantul gula pakai kental, amaki pakai padobi. Betul. Padobi. Sebetulnya korek kaju bisa jangan goreng gila kan? Korek kaju, kan tergantung dari air. Mulai terlalu banyak gula kan tidak ada air, sedikit airnya, sehingga tak gampang serap ke dalam korek. Sekali itu. Cara gampang abai ngambil beberapa siung telur merah-merahnya, baik telur puyuh telur ayam padet. Mun telur ayam kampung minimalnya 3 siung itu takarannya 1 sendok dalam adukan 3 detik, 5 detik, maksimal 5 detik sudah menggumpal. Ini menandakan madu asli. Dan rasa amisnya telur tetap berasa amis, akan tapi lebih harum dengan dicampur perpaduan madu. Mun ketika madu senyaron namanya sampai ke gula, bahkan sampai lebih dari ukuran telurnya tak sampai agumpel, tak sampai kental. Telur misal satu butir telur diambil merah-merahnya, terus beri telur sendok. Padahal telurnya ngambil. Mau asli ini kan dalam hitungan detik kok pokok kocek. Hitungan detik ini kan langsung. Hitung telur apa? Ukurnya normal 3 butir telur merah. 3 butir telur 1 sendok. 1 sendok. Berarti bisa menggumpal. Bisa menggumpal dalam hitungan 5 detik. Kor kocek. Maksudnya kor ini seperata. Mana di mulai sabar dan habis ya. Pas napa tangki boleh. Dan orang boleh lagi madu itu tidak dimakan bilis, sebagai kulkas tak air beku. Jawabannya itu semua nihil. Memang semua jenis bilis dia, jenis semut dia adalah pemakan yang rakus. Akan tetapi ada 2 semut yang sangat ditakuti oleh lebah. Pertama semut napa, gula tawoding, semut merah kayak ini kan paling rakus. Mun saya semut saya peset beteng kisah nyaman bilis powder yang ngedura ini kisah kalau memakan madu netok. Tapi pada ketika tak pernah lagi ya dalam sarang. Keng perlu diwaspada ya bilis kayak ini gue merah nemu telur matun lebuna orang paling rakus nih kan.
Benih rangaran. Tahu nih gula apa jenis bilis ini kan nyaman gula tahu nih. Kayak inti gini kan. Benih bilis market. Bilis colek tergantung dari singapenan dan daerahnya masing-masing. Jujur mau nama latin gula tahu nih. Mau jangan rempong kok ini dikenal bilis shot tahu nih di daerah-daerah lain. Mirip pendek colek ini. Pas terus beranu atau kenapa maksud sebut kulkas beku mun asli jawabannya tetap beku akan tetapi tidak menjadi kristal mun beku baik yang beku gila pada musuh telur saya beri matu tapi kembali ketika menengi sebuah tempat biasa nih kan volennya banyak di atas 6 tuh sih benar benih. Ketika saya banding dari kulkas beberapa bulan dan beberapa minggu ini kan volennya justru terbalik ada di bawah. Kalau yang asli dan kalau yang banyak gulanya ya sekulen rupa berdiri pun tapi sekulen gula mengkristal seperti es batu sekulen. Mana bima tuh tetap tak kira beku. Yang cuma agak menggumpal. Pakai tetip es magi sama tahu. Pas mun lastare sahabat kulkas terus susun pressure lagi. Mun kalaupun hanya dalam hitungan 1 minggu mungkin tak pengaruh. Mun hanya setiap bulan kita kulkas, akhirnya pasti mulai sebuah kulkas, sebuah tempat terbuka nanti kan. Nikah berubah bau coba menabi rasa dengan warna tidak berubah, cuman bau nak kecerokan. Karena kenapa bau kecerokan ini kan? Volennya saya bau. Volen ini rasanya celok seperti rasanya matu gelanceng. Matu gelanceng ini kan rasanya celok, kalau celok ancam. Manabi untuk pemberdayaan lebaran lagi pernah ya bonus tadi guru pernah ini kayak banyak trik Ustaz. Pertama lagi dalam 1 malam dikasih sekat ratu sekali sekat ratu dan kata gitu ratu sabar ke dalam beda nih kan tapi beda gila rakyat bisa masuk rakyat lepas bekerja nyarunnya cakas bisa masuk keluar masuk yang beda nih kan lagi sabar ke dalam gelodok juga dalam berbuka dalam 1 malam misalnya ngarak makin deki di malam nyawa bisa kepo keburu cek pas borong sampai 3 hari ini kan mati gara-gara cek dengan tato di kepala wajib makan dan wajib telur jika itu insya Allah manabi koroi-korong semalam ini kata mati yang dijamin pernah kan manabi terus untuk tidak kabur ketok berbenah yang dia terlalu ngebudi seperti sekiranya nggak berakhir ini bersingkat saya ini setelah kasih sekat satu Ustaz sekali mah nang tutorial lebih-lebihnya oke bisa lanjut kan Eki sekitar saus Manabi manabi perhubungan biar tak jual. Manabi pembibitan sama berdua tak jual. Sekitar saus gula ada nomor WA lagi. Saya bincang-bincang dunia perlombaan dan contohnya nanti di gula akan dikirim terus. Ngereng. Mitos kenapa Pak kita Kenapa? Orang ini kayak kita buat punya hubungan dasar. Mitos kan itu. Tapi kenyataannya soal kata benar-benar tetap ini kalah saya ingin nyawa ini kan ingin boleh ternyata ya saya tanya gini kenapa kak Roma manis kenapa kaju manis kenapa dan lain semacamnya ini kaju ini kesegaran ini hubungan dasar mana bikin mitos sebenarnya bukan seampun lestari kendengi nyawa bisa cenderung lebih cepat kendengi boleh serang nyawa karena apa kisah menyisakan volen dan bau-bau ratu menyisakan bekas sehingga cenderung dari tempat pekerjaan ini nggak masuk boleh gitu. Saya kira saya gila langsung cara mengambil cara panen lagi cara panen matu
Sebetulnya tidak ada tanggal, tidak ada apa-apanya, tergantung dari alam sekitar osomat kosong kubeng baru cek. Nah, jaringan seni kerjaan. Tidak ada musik. Thank you Ustaz. Umur waktu ini kata sami sareng umur ratok. Ratok masa-masa bertelurnya 15 hari. Waktu ini maksimal 20 hari proses itu tutup. Lopor dari ini gak boleh tak turunnya kaset lagi itu mau tampil lagi. Gini kan. Cara nyungun nih kalau saya nyungun dari gelodok, nyungun dari sekitar alam. Misalnya katakan JTO, KTP lembaga pengguna lama kok gitu. Kan biasa kubeng kan daun roto kan lu kubeng seroto. Seroto berarti lah sudah bentuk gua lagi. Kisah orang kuat. Kisah berarti itu matur sudah siap angin. Tapi harus lihat sekitarnya lah. Beni lihat di gelap. Nah, ini pembahasannya menunjuk selain jangan gula-gula lagi. Ada orang siap finalan ngubuh, ternyata AMB-nya tidak mampu, alam dan sekitarnya tidak mampu, tidak mendukung. Gini kak, akun dan sekitar jadi karakternya ruannya kak 3 kilo maksimal 5 kilo mencari kakak. Menurut terus pernah tak? Sekian terus, ini kan no. Simpan gak persingkat buat simpan nomor wiana gula tadi yang pertama tadi pakai dan mungkin 081 70 triple telok 0 sangat telok 081 70 triple 3 0933. Mungkin pengoborannya tadi paketnya. Asmana Muhammad Sorif. Sorry madu ya. Sorif Meleng Bandung. Kalau udah terkenal Meleng ya. 03 lah. 0933. Ulang. Sebelum itu betong telok kali 0 sangat telok 2 kali. Bisa telepon bisa WA. Jika saya keberadaan besar, Itu start tadi. Iki nyon pengobaran mana bibir kesalahan dan gula iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.